Halo teman-teman, hari ini aku akan cerita bagaimana sih Yerusalem jatuh ke tangan umat Islam ya melalui Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ini adalah rangkaian ekspansi Islam ke Syam ya. Jadi setelah Nabi wafat tahun 632 Masehi itu, Khalifah Abu Bakar itu mulai penaklukan Syam ya. Jadi Suriah, Palestina, Yordania itu ditaklukkan oleh Islam. Nah, pasukan Muslim itu dipimpin sahabat besar seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin As dan pertempuran besar Yarmouk melawan Bizantium pada tahun 636 Masehi, ini kemenangan telak bagi Muslim. Jadi setelah Yarmouk itu kota-kota Syam itu jatuh satu persatu, termasuk juga Damaskus. Nah, Yerusalem itu masih dikuasai Bizantium saat itu di bawah Patriark Kristen Sopronius ya. Dan setelah digepung, akhirnya Sopronius meminta kota hanya diserahkan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar datang sendiri dari Madinah ke Yerusalem dan terjadi penyerahan damai. Jadi penyerahannya secara simbolis kepada Umar. Tidak ada penghancuran kota, kemudian juga penduduk Kristen diberi jaminan keamanan. Orang Yahudi yang sebelumnya dilarang Bizantium diizinkan kembali tinggal di Yerusalem. Masya Allah ya. Jadi pada masa Khalifah Umar ini Yahudi itu diberikan apa namanya kebaikan lah. Jadi tidak seperti penakluk sebelumnya seperti pada masa Romawi atau pada masa Persia dan Babilonia. Nah, Umar ini memberikan piagam perdamaian atau Umar kepada penduduk Yerusalem. Jadi gereja-gereja itu tidak dihancurkan, hak ibadah Kristen dan Yahudi juga dihormati, Muslim, Kristen, Yahudi itu hidup berdampingan. Ketika masuk gereja Makam Kudus, Umar itu menolak sholat di dalamnya agar tidak diubah menjadi masjid. Ia sholat di luar, di tempat yang kini dikenal sebagai Masjid Umar. Jadi Umar ini memerintahkan pembersihan area Temple Mount atau Bukit Bait Allah yang saat itu terbengkalai. Dibangunlah sebuah musola sederhana dari kayu, cikal bakal Masjid Al-Aqsa. Nah, ini sejarahnya ya Masjid Al-Aqsa. Dan dampak zaman Khulafaur Rasyidin ini adalah pertama itu ada transisi damai. Jadi Yerusalem itu masuk kekuasaan Islam tanpa pertumpahan darah besar. Yang kedua adalah pluralisme agama. Jadi Kristen tetap menguasai gereja, Yahudi diizinkan kembali, Muslim membangun pusat ibadahnya dan awal status kota suci Islam. Umar menegaskan kedudukan Yerusalem atau Al-Quds ini sebagai salah satu kota suci Islam. Mekah, setelah Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.